Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan cinta dan kasih sayangnya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sesi keempat khotbah saya sudah saya sampaikan bahwa Alkitab diilhamkan Allah, dipastikan menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Tekanan utamanya adalah Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, sebagaimana dijelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Alkitab diilhamkan Allah, dipastikan menjadi pedoman hidup orang percaya. Dengan kata lain, bahwa Alkitab diilhamkan Allah, dipastikan menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Di sesi khotbah yang kelima ini, tekanannya adalah Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk mendidik kebenaran. Mari kita lihat kembali 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan menyatakan demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Umat Allah yang diberkati Tuhan, istilah kebenaran dalam Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru menggunakan kata dikaiosune, dari akar kata dikaios, artinya benar dengan implikasi tidak salah. Istilah dikaios digunakan untuk menjelaskan beberapa hal. Pertama, benar hanya di mata atau dalam penilaian Tuhan. Benar karena disetujui oleh Tuhan. Benar karena tepat di mata Tuhan. Benar karena sesuai keberadaan atau kehendak atau standar Tuhan sendiri. Yang kedua, benar dalam kaitan pemilihan Allah yang khusus bagi orang-orang Yahudi. Yang ketiga, benar dalam kaitan dengan persetujuan yudisial, dalam kaitan keadilan, dalam kaitan menegakkan sesuatu yang semestinya. Alkitab mendidik orang dalam kebenaran, menunjuk kepada latihan atau pembinaan yang harus diadakan di jalan kebenaran atau di dalam iman. Kata yang diterjemahkan menjadi mendidik hanya dijumpai dalam surat-surat Paulus, di mana tindakan mendidik ini dilakukan supaya orang yang dididik berjalan atau hidup di jalan yang benar sesuai kehendak Allah. Kata kebenaran berasal dari kata dasar benar. Istilah benar, jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sesuai, sebagaimana adanya, betul, tidak salah, tidak berat sebelah, adil, dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak bohong. Kata mendidik dimaknai sebagai memelihara dan memberi latihan
apakah itu berupa ajaran, tuntunan, atau pimpinan. Jadi latihan ini mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Mendidik orang dalam kebenaran dapat diartikan dengan memelihara atau memuridkan seseorang dalam hal yang sungguh-sungguh benar adanya, di mana sumber kebenaran itu sendiri adalah Alkitab. Tujuan mendidik dalam kebenaran tidak lain adalah untuk memperlengkapi setiap orang dengan perbuatan baik. Perhatikan, secara fisik manusia itu membutuhkan makan setiap harinya untuk bertahan hidup. Tanpa makanan, kita akan kekurangan kalori yang memberikan energi untuk melaksanakan aktivitas kita. Setiap kita makan 3 kali sehari. Hal tersebut membuat fisik kita bertumbuh. Kalimat healthy people are hungry people, orang yang sehat adalah orang yang lapar. Setujukah saudara? Kapan kita mendeteksi bahwa tubuh kita mulai gak sehat? Jawabnya ketika nafsu makan kita mulai terganggu. Tujuan Allah memberikan kita sebuah Alkitab adalah tidak lain untuk mendidik orang dalam kebenaran agar tetap sehat secara rohani. Kelaparan dan kehausan rohani akan membuat kita menyelidiki Alkitab, sehingga Alkitab atau firman Allah mendidik kita dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lebih absolut selain kebenaran Allah. Kebenaran manusia adalah kebenaran normatif, sedangkan kebenaran Allah bersifat absolut, mutlak, dan sangat kaya. Setiap orang yang mempelajari Alkitab bukan hanya untuk menambah hikmat bagi dirinya sendiri, dan juga bukan hanya untuk kebaikan hatinya sendiri. Sebaliknya, orang yang mendapatkan pendidikan dalam kebenaran Allah senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bagi kita sebagai orang percaya untuk memperhatikan atau mengindahkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi jelas sekali kebenaran Allah akan memampukan kita di dalam kekuatan Allah untuk menyatakan perbuatan baik kepada orang lain. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Alkitab yang kita baca setiap hari, manfaatnya tidak hanya kita rasakan dalam kehidupan rohani, namun juga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang tentunya sangat memuliakan Allah. Jadi hal yang penting untuk kita ingat adalah tidak cukup hanya sekedar membaca Alkitab. Kita perlu sungguh-sungguh merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita.
mintalah Roh Kudus untuk selalu membimbing kita untuk mendapatkan manfaat membaca Alkitab setiap hari. Tidak ada tulisan-tulisan dari para ahli filsafat ataupun dongeng-dongeng dari para rabi ataupun adat istiadat lisan yang dapat membuat kita menjadi manusia kepunyaan Allah yang sempurna, kecuali kitab suci atau Alkitab yang sungguh-sungguh memenuhi segala tujuan dan maksud Allah. Itulah sebabnya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadikan Alkitab adalah makanan utama dalam hidup kita. Kita harus lebih mengasihi Alkitab dan semakin lebih dekat kepadanya dengan kuasa firman Allah yang kita baca. Membaca Alkitab menjadikan kita menemukan manfaat dan keuntungan yang dirancang oleh Allah. Pada akhirnya mencapai kebahagiaan yang dijanjikan dan dipastikan kita terus beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, firman Allah atau Alkitab mendidik kita agar mencapai kedewasaan penuh atau kepenuhan di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 13 menyatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh atau kepenuhan di dalam Kristus dapat diraih bila kita tetap berakar, dibangun, teguh, dan bersyukur di dalam Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Alkitab diilhamkan Allah, dipastikan menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Mengapa? Setidak-tidaknya ada 4 alasan utama. Pertama, Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk mengajar kebenaran. Kedua, Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Keempat, Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk mendidik kebenaran. Jadi kehidupan harus diajar, kesalahan harus dinyatakan, kelakuan harus diperbaiki, kebenaran harus dididik. Semua oleh firman Allah atau Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.